yourself. Itu salah kamu sendiri. So lihat, itu yang menjadikan sebenarnya relasi terpisah. Menyatakan relasi terpisah dan paling nyata ketika mereka terusir. Baik, dari sakramen pengakuan dosa ini, confession, cerita yang paling dekat dalam kisah dari perjanjian baru adalah the prodigal son. Anak yang hilang, anak bukan durhaka terutama lah, tapi yang hilang. Dua anak sulung, anak bungsu. Yang bungsu katakan kepada ayahnya, berikanlah kepadaku harta yang menjadi bagian, yang menjadi waris. Dia katakan itu pada ayahnya masa ayahnya masih hidup. Maka dosa terutama dia adalah, bapak matilah kau dan bagilah kepada harta. Maka ia mengutuki ayahnya agar mati. Sebab harta waris dibagi kalau bapak sudah meninggal. Masa dia minta bapak masih hidup, artinya dia tidak memandang bapaknya masih hidup lagi, karena yang penting bagi dia adalah harta warisan. Jadi dia mengutuki bapaknya sendiri. Dan kemudian dia membelanjakan duitnya di negeri lain. Dan ketika semua itu habis, dia katakan, oh betapa nyaman hidup dengan bapak saya. Semua hamba-hamba dia pun makan kenyang, saya harus makan makanan babi itu tak seorang boleh. Baiklah, saya pulang mengatakan, ampunilah aku ya Bapa, sebab aku berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Jadi ini yang menjadi cerita yang mendasar untuk sakramen ini, yang kita katakan sebagai the merciful God, Tuhan yang pengampun. Lalu Bapak itu tidak cakap apa-apa, dia peluk anaknya dari jauh, dia sudah berlari, lalu dia katakan, kenakan padanya tunik pakaian yang baru, berikan kepadanya cincin dan potonglah anak lembu tanggung. Mari kita berpesta sebab anakku yang mati telah hidup kembali, yang hilang telah didapatkan kembali. So ini yang menyatakan Allah Bapa yang penuh belas kasih, menjadi pendasar untuk sakramen ini. Baik, jadi saya sudah katakan kenapa saya hantar tadi ada 3 sakramen inisiasi, yang di baptism, chrism, confirmation, dan Eucharist, yang memberikan hidup baru sebagai saudara-saudari Kristus, anak-anak Allah. Oke? Jadi sakramen ini disebut juga sakramen of healing, because dia menyembuhkan kelemahan kita dan mengampuni segala dosa. Seperti saya katakan tadi, semakin orang bersalah berdosa, orang bunuh diri, terluka. Sebab kita melukai orang pun, hati kita sendiri pun terluka. Karena itu perlu healing. Healing untuk relasi kita dengan sesama, dan tapi terutamanya juga healing relasi kita dengan Tuhan. Semakin relasi kita jauh dari Tuhan, maka relasi kita dengan sesama pun menjadi semakin jauh. Oke? Baik, kita teruskan. Idea lain untuk pentingnya sakramen ini adalah tiada keselamatan tanpa kita menyangkal dosa-dosa kita. Unless you repent, you will all perish. Dia katakan kepada orang-orang yang bertanya, apakah orang yang mati tertimpa menara gali ini? Itu dosanya lebih besar. Apakah yang darah mereka itu memenuhi kolam Siloam yang dibunuh di sana itu, apakah dosa mereka lebih besar lagi? Dikatakan oleh Tuhan Yesus, unless you repent, you all perish. Ayat berikut yang lain adalah Yesus sendiri memberi kepada kita semacam garansi, assurance, yang dia katakan your sins are forgiven. Waktu dia mengatakan mana lebih baik, untuk mengatakan kepada orang ini dosamu diampuni, atau pergilah, angkatlah tempat tidurmu dan dosamu sudah diampuni. Untuk membuktikan bahwa saya adalah dengan kuasanya, otoritinya, maka yang mengatakan pergilah, angkatlah tempat tidurmu. Maka orang yang diturunkan dari atas atap itu kemudian menjadi sembuh. Jadi healing dalam artian ini yang pertama-tama adalah kita mengangkat dosa-dosa kita, mengungkap dosa-dosa kita, dan dengannya kita secara spiritual pertama-tama mengalami kesembuhan, kebebasan,
Oke. Bila sakramen ini institut, kenapa orang Katolik masih mengikuti? Orang kata mana ada sakramen tobat dalam kitab suci ada? Dalam Injil Yohanes bab 20 apa dikatakan? Waktu Yesus menghembusi mereka sudah dia bangkit, terimalah Roh Kudus. Sudah dia punya itu. Baik, Yohanes 22 ayat 3, terimalah Roh Kudus, dan pada saat itu Tuhan Yesus katakan juga, apa yang kau ampuni di dunia akan diampuni, apa yang kau ikat akan jadi apa yang kau lepaskan akan dilepaskan, apa yang kau ikat. Dia katakan kepada siapa? Para rasul. Artinya meneruskan dari para rasul adalah yang kita katakan dari hierarki gereja, yakni para imam. Jadi ini yang menjadi dasar untuk sakramen tobat. Baik, untuk sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa, mengapa perlu kita menyampaikan dosa-dosa kita di hadapan imam? Sebab dikatakan oleh Tuhan sendiri. Dikatakan Tuhan sendiri. Lalu pendasar berikut adalah dari surat Rasul Yakobus. Apa yang dikatakan berkaitan juga dengan perminyakan orang sakit. Bila ada orang yang sakit, harus memanggil tua-tua gereja, presbiter artinya priest, dan yang akan meminyaki. Lalu dikatakan di sini berkaitan dengan sakramen pengakuan dosa. Dan kalau ada dosanya akan diampuni. Jadi itu sakramen peminyakan dan sakramen pengakuan dosa diletakkan sejajar healing sakramen healing. Jadi baik, yang berikut, kenapa harus diungkapkan? Kenapa harus dikatakan? Tak cukup adalah mati Tuhan, saya mengaku, saya bersalah, saya berdosa. Sebab apa? Sebab penting untuk menyatakan kepada presbiter, menyatakan kepada priest. Karena sebenarnya saya sudah habis. Yang berikut, pengakuan dalam sakramen pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu sesuatu yang harus diikuti dengan penance. Tidak hanya disampaikan, tetapi diikuti dengan tindakan nyata. Apa itu? Repentance, conversion, artinya berbalik dari kedosaan. Maka perlu kadang-kadang kita menyatakan agar kita sendiri tahu apa dosa kita, dan menyatakan juga dengan maksud kita dengan sadar mau berbalik dari kedosaan. Oke, ini hal yang berikut yang saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita teruskan dengan sakramen pengakuan dosa? Ada hal berikut? Jelas. Hal lain yang menjadi contoh pendasaran segala macam kalian boleh cari. Tapi yang saya mau, kenapa sakramen ini perlu? Sebab ini sakramen healing. Macam kita pun perlu mati setiap hari. Dan mengapa ini perlu? Karena kita pun perlu mengalami kesembuhan dengan sakramen pengakuan dosa. Nanti saya akan bagi saya kesempatan dalam 30 menit kita akan